Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DP Channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membaca mikrometer. Tapi sebelum lihat videonya, subscribe terlebih dahulu dan share agar lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Pertama kita akan bahas tentang inside mikrometer atau mikrometer dalam. Sebenarnya sama seperti outside mikrometer, cuma bedanya titik 0 pada inside mikrometer berada di sebelah kanan sleeve, sedangkan untuk outside mikrometer titik 0-nya berada di sebelah kiri sleeve. Kemudian untuk simulator yang saya pakai ini memiliki ketebalan anvil sebesar 4,50 mm, sehingga titik awal dari skala utamanya itu 4,50 mm. Oke, skala yang berada di sleeve ini merupakan skala utama, sedangkan skala yang menempel pada timbelnya itu merupakan skala nonius. Kita tutup dulu hasilnya. Kita coba soal yang pertama. Misal saya geser mikrometernya di sini. Pertama kita harus cari dulu skala utamanya. Jangan sampai kebalik. Ya, ingat tadi skala 0-nya itu berada di sebelah kanan dari sleeve. Sehingga kalau misalkan di sini skala utamanya di 10, kemudian lebih 2 garis. Oh ya, yang bagian atas di skala utama ini itu satuannya ya. Jadi satu garisnya ini itu 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Sedangkan yang di bawah ini hitungannya setengah mili. Jadi misal dari garis di skala utama di angka 10, kalau bergesernya ke garis yang di bawah sebelah kanannya itu berarti selisihnya 0,5. Kalau misalkan digesernya sesama garis yang berada di atas itu 1 mili. Oke. Sekarang ada di garis angka 10, ke kanannya lebih dari 2 garis atau 2 mili ya. Cuma kan titik 0-nya ada di sebelah kanan, berarti dihitung mundur 10, 9, 8. Berarti di sebelah kanannya lagi ada angka 7. Jadi skala utamanya 7,0 mm. Sekarang kita hitung skala noniusnya. Untuk skala nonius kita cari dulu angka yang paling kecil itu berada di atas, angka yang paling besar berada di bawah. Berarti kita menghitungnya dari atas ke bawah, yang segaris dengan garis tengah pada skala utamanya itu berada di bawah angka 25, berarti 26. Sehingga ketemu untuk skala noniusnya 0,26. Tinggal ditambahkan skala utama ditambah skala noniusnya. 7,00 ditambah 0,26 sehingga menghasilkan angka 7,26 mm. Kita cek hasilnya ya, sama. Soal yang kedua saya geser lagi, lebih besar. Misal di sini
Pertama kita cari dulu skala utamanya, karena ini di angka 10 ketutupan skala noniusnya, berarti untuk skala utamanya itu di angka 10 dan ini belum melewati garis setengahnya. Berarti skala utamanya 10,00 mm. Kemudian skala noniusnya, cari garis yang segaris dengan garis tengah pada skala utama. Cuma di sini tidak berada pada garis yang tepat. Nah, kalau mengalami hal semacam ini, kita hitung untuk skala noniusnya itu yang berada di atas garis tengah dari skala utama. Berarti di angka 39. Artinya skala noniusnya itu 0,39 mm. Kemudian ditambahkan 10,00 ditambah 0,39, ketemu 10,39 mm. Kita cek hasilnya, sama. Topik yang kedua, kita akan membahas tentang offset mikrometer atau mikrometer luar. Untuk offset mikrometer itu sendiri digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah objek atau diameter luar dari sebuah tabung. Sedangkan simulator yang saya gunakan memiliki ketelitian 0,01 mm dan batas maksimal pengukurannya 25 mm. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Untuk timbel saya geser atau saya posisikan sekian. Langkah pertama, kita cari dulu skala utamanya. Dimulai dari angka 0 dari sebelah kiri outer sleeve. Posisi timbel garisnya berada setelah garis ketiga di bagian atas dan sudah melewati garis outer sleeve atau skala utama yang bagian bawah. Itu artinya hasil dari skala utamanya 3 ditambah 0,5 mm, sehingga ketemu untuk skala utamanya 3,5 mm. Kemudian untuk skala noniusnya, kita cari garis yang segaris dengan garis tengah pada skala utamanya. Itu posisinya ada di angka 15, 16, 17, hampir menyentuh di garis ke-18. Sehingga untuk skala noniusnya kita hitung di garis yang paling kecil, berarti di antara garis ke-17 dan 18, yang diambil garis ke-17. Untuk skala noniusnya 17 dikalikan besarnya ketelitian 0,01, ketemu 0,17 mm, sehingga dapat dihitung untuk hasil pengukuran dari mikrometer ini. Skala utama ditambah dengan skala nonius 3,50 ditambah dengan 0,17, ketemu 3,67 mm. Kita cek hasilnya. Kemudian untuk soal yang kedua, timbel saya posisikan lagi mundur ke belakang. Pertama kita cari dulu skala utamanya. Timbel sudah melewati garis ke-10 pada skala utama dan belum melewati garis yang ada di bagian bawah pada skala utama, sehingga untuk skala utamanya ketemu hasilnya 10 mm. Yang kedua kita cari skala noniusnya.
Untuk skala Noniusnya, garis tengah pada skala utama itu berada di antara garis ke 11 dan 12. Maka yang kita ambil itu garis ke 11. Sehingga ketemu pada skala Noniusnya 11 dikalikan 0,01. Hasilnya 0,11 mm. Maka hasil pengukurannya 10 mm ditambah 0,11 mm. Temu 10,11 mm. Yang ketiga, kita akan membahas tentang offset mikrometer dengan ketelitian 0,001 mm. Sama halnya seperti offset mikrometer pada ketelitian 0,01 mm. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah objek dan diameter luar dari sebuah tabung dengan nilai ketelitian yang lebih tinggi. Artinya tingkat kepresisian hasil pengukuran dari offset mikrometer ini lebih baik ya, daripada offset mikrometer yang sebelumnya. Batas maksimal pengukurannya sebesar 25 mm. Bedanya itu pada outer sleeve itu terdapat skala tambahan ya. Skala ini yang nantinya memiliki nilai sebesar 0,001 mm. Oke, langsung saja. Contoh soal yang pertama, ketika timbel saya tarik atau saya geser ke titik sini misalkan. Langkah pertama, kita cari skala utamanya terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini di skala utamanya itu berbeda dengan offset mikrometer yang sebelumnya. Kalau pada offset mikrometer dengan ketelitian 0,001 mm, satu garis pada skala utamanya itu memiliki nilai 0,5, atau garis yang pendek itu nilainya 0,5 dan garis yang panjang nilainya 1 mm. Oke, skala utama pada contoh soal yang pertama ini memiliki nilai, kita hitung 1, 2, 3 setengah. Berarti skala utamanya 3,50 atau 3,500 mm. Kemudian skala Nonius yang pertama itu garis yang ada pada timbel. Garis yang ada pada timbel ini yang sejajar dengan skala utamanya. Garis yang sejajar dengan skala utamanya itu di antara garis ke-16 dan 17. Sehingga yang kita ambil itu garis yang ke-16. Skala Nonius yang pertama memiliki nilai 0,01 dikalikan 16, ketemu 0,16 mm. Kemudian skala Nonius yang kedua itu kita cari garis yang ke atas yang segaris dengan skala Noniusnya. Itu ada di garis ke-7 ya, di antara garis ke-6 dan ke-8 ya. Garis ke-7 berarti skala Nonius yang kedua 0,001 dikali 7 ketemu 0,007 mm ya, sehingga hasilnya 3,500 mm ditambah 0,16 mm ditambah 0,007 mm ketemu 3,667 mm. Kita cek hasilnya. Oke, sama ya. Contoh soal yang kedua ya,
Misalkan saya geser lagi ke titik ini. Pertama kita cari dulu skala utamanya. Ya, skala utamanya memiliki nilai 5, 5,5, 6. Ya, berarti skala utamanya 6,000 mm. Skala nonis yang pertama itu garis yang lurus pada skala utama di antara garis ke-20, 1, 22, 23, di antara garis ke-23 dan 24. Berarti skala nonis yang pertama 0,01 dikalikan 23, ketemu 0,23 mm. Kemudian skala nonius yang kedua itu ada di garis ketiga, ya, sehingga memiliki nilai 0,001 mm dikalikan 3, hasilnya 0,003 mm, sehingga dapat dihitung untuk hasil pengukurannya 6 ditambah 0,23 ditambah 0,003, ketemunya 6,233 mm. Kita cek hasilnya 6,233 mm. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempelajari tentang mikrometer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.